Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami hanya ingin sekedar mengingatkan perintah dan amanat dari Rasulullah yang hampir saja kita melupakannya. Padahal perintah tersebut merupakan kunci keselamatan di akhirat nanti, sebagaimana janji dan jaminan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi untuk umat ini. Sebaiknya kita melapangkan dada dan membersihkan hati serta menjauhkan fanatisme jika berhadapan dengan sabda Nabi yang sahih. Mari kita simak apa yang telah beliau sallallahu alaihi wa alihi sabdakan di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 356 sampai 357. Al-Albani berkata, dan bukti lain dari hadis Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, yaitu bersambung kepada Nabi. Rasulullah bersabda, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian mengambilnya, kami tegaskan, jika kalian mengambilnya, tidak akan pernah tersesat sepeninggalku, yaitu as-sakalain, dua perkara yang berat, yang salah satunya lebih besar dari yang lainnya. Kitabullah, tali yang terbentang dari langit ke bumi, dan itrahku, ahlul baitku, dan seterusnya. Al-Albani berkata, hadis tersebut sanadnya hasan dengan jalur-jalur lain. Di samping Al-Quran dan Sunnah merupakan peninggalan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Namun sebaiknya pemirsa perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi di atas tadi. Ada dua hal penting dari ucapan beliau yang benar-benar kita harus fokus terhadapnya. Yang pertama, kalimat jika kalian mengambilnya seakan-akan tidak cukup dengan hanya mencintainya. Yang kedua, kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalku. Inilah yang kami katakan sebelumnya, bahwa jaminan dari Rasulullah bagi yang mengambil apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Itrah, maka dia akan aman dari kesesatan. Sekali lagi, kami hanya menyampaikan apa yang datang dari manusia suci dan sama sekali tidak memiliki tujuan lain. Bukankah kita sering mendengar sabda Nabi berikut ini? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 857, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi pernah bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sekarang mari kita lihat dalam kitab ulama Ahlus Sunnah yang lain. Dalam kitab Al-Minahul Makiyah karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 532. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, dan di hadis itu juga dikatakan, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah dan itrahku. Perhatikanlah hal ini, karena Rasulullah menggandengkan mereka, yaitu Ahlul Bait, dengan Al-Quran, bahwa berpegang teguh dengan keduanya dapat mencegah kesesatan dan mendatangkan kesempurnaan. Sangat jelas dan gamblang apa yang telah dibawakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, bahwa wasiat Nabi di samping Al-Quran dan Sunnah, beliau sallallahu alaihi wa alihi juga mewasiatkan Al-Quran dan Ahlul Bait. Dan dalam pandangan Ibn Hajar, Ahlul Bait tidak hanya sekedar dicintai, namun diperintahkan untuk berpegang kepadanya. Bahkan pernyataan Ibn Hajar bahwa Rasulullah lah yang telah menggandengkan Al-Quran dengan Ahlul Bait, disertakan dengan jaminan tidak akan sesat. Riwayat dengan redaksi yang hampir sama juga terdapat dalam kitab berikut, bahkan ditahqiq oleh ulama Wahabi, yaitu Al-Albani. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang ditahqiq oleh Al-Albani, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 855. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam yang berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kami tegaskan, berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Kami tegaskan, tidak akan tersesat. Al-Albani menilai hadis ini sahih.
Jika kita perhatikan wasiat dari Nabi, selain Al-Quran dan Sunnah, juga terdapat dua hal yang berat, yaitu Al-Quran dan Itrah, yang terkenal dengan hadis As-Sakalain. Terkadang disampaikan oleh Nabi dengan redaksi ma in tamassaktum bihi, jika kalian berpegang teguh kepadanya, atau dengan redaksi ma akhadhtum bihi, yaitu jika kalian mengambilnya. Yang dengan semua redaksi tersebut menunjukkan betapa pentingnya wasiat dan peninggalan Nabi tersebut bagi umatnya hingga hari kiamat nanti, agar umat beliau sallallahu alaihi wa alihi terhindar dari kesesatan. Yang sangat mengherankan, riwayat yang sama terdapat dalam kitab ulama Wahabi, yang mana seharusnya mereka menyampaikan kepada umat apa yang telah diamanatkan oleh Nabi. Dalam kitab Sahih Jami' As-Shaghir yang disusun oleh Al-Albani, jilid 1, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 482. Rasulullah bersabda, "Sungguh aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya," kami tegaskan, berpegang teguh kepadanya, "kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalku." Kami tegaskan, tidak akan pernah tersesat. Sampai kalimat, "Maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya sepeninggalku." Al-Albani mengomentari hadis ini dengan mengatakan, sahih. Dalam redaksi riwayat tersebut, kita dapatkan kalimat Nabi yang menekankan bahwa selain Al-Quran dan Sunnah, beliau sallallahu alaihi wa alihi juga meninggalkan Al-Quran dan Itrah Ahlul Baitnya untuk dijadikan sebagai pegangan agar kita tidak tersesat. Bahkan beliau pun seakan-akan memberi ancaman dengan kalimat, "Maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya sepeninggalku." Sekarang mari kita simak pernyataan Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, saat mengomentari hadis tersebut. Dalam kitab Shawa'iqul Muhriqah, karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Maktabah Fayyad, cetakan pertama tahun 2008, halaman 432. Ibn Hajar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya hadis tamassuk, yaitu berpegang teguh, itu jalur-jalur periwayatannya banyak sekali, yang telah diriwayatkan lebih dari 20 orang sahabat, sampai kalimat, dan bahwasanya Rasulullah bersabda tentang hal itu pada saat haji wada di Arafah. Pada riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda di Madinah pada waktu sakitnya, di mana kamar beliau penuh sesak oleh para sahabat, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda tentang hal itu di Ghadir Khum. Juga pada saat beliau sallallahu alaihi wa alihi berdiri untuk khutbah sepulangnya dari Taif, sebagaimana hal itu selalu diulang-ulang. Kami tegaskan, selalu diulang-ulang, dan tidak ada perbedaan dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wa alihi bahwa hal itu diulang-ulang di hadapan mereka di tempat itu, juga di tempat-tempat lainnya, karena sebagai perhatian akan pentingnya kitab yang mulia, yaitu Al-Quran dan Itrah yang suci. Jika pemirsa perhatikan apa tujuan dan maksud Rasulullah menyampaikan sabda tersebut berulang-ulang kali dan di berbagai tempat, padahal jika beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda satu kali, niscaya umat akan mempercayainya. Namun karena ini merupakan hal yang sangat penting agar umat ini tidak tersesat. Sekali lagi kami katakan, semua yang telah dipaparkan ini hanya sekedar mengingatkan kepada para pemirsa sesuatu yang mungkin belum diketahui atau terlupakan. Karena Allah telah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, surat 51 ayat 55, "Ingatkanlah, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."